Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, anak yang soleh-solehah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat kan di hari ini untuk tetap belajar? Nah, hari ini kita masuk di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku, pembelajaran 2. Ayo, semangat ya. Nah, petunjuk sebelum belajar. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang belum berdoa? Yang belum berdoa dipersilahkan untuk berdoa dulu ya. Yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai petunjuk yang diberikan. Silakan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Oke, tahukah kamu bahwa sampah plastik telah menutupi beberapa laut dan mengakibatkan kerusakan lingkungan? Wah, bahaya sekali ya sampah plastik. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik tersebut. Wow, ngeri sekali. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat saat ini adalah menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Apa sih tujuannya daur ulang plastik ini? Tujuan dari daur ulang itu adalah memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu memberi atau membeli barang yang sama untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi dengan melakukan penghematan penggunaan barang. Berarti kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Masyarakat di seluruh dunia sekarang harus segera bertindak untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan oleh kepunahan suatu jenis makhluk hidup tentu sangat merugikan kehidupan manusia. Di Indonesia ada banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan di antaranya sudah punah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha pelestarian makhluk hidup. Cara atau usaha pelestarian makhluk hidup. Ada apa sih caranya? Apa saja sih usaha pelestariannya? Yang pertama, melindungi hewan dan tumbuhan langka. Nah, negara ini berperan untuk menyelamatkan makhluk hidup langka. Dengan cara misalnya membuat undang-undang, mendirikan cagar alam, tempat melindungi hewan dan tumbuhan, dan mendirikan suaka marga satwa atau tempat untuk melindungi hewan. Nah, bagi warga negara yang berjasa melestarikan lingkungan, pemerintah juga akan memberikan penghargaan. Nah, jadi kita harus melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, melakukan pembudidayaan hewan atau tumbuhan langka. Beberapa hewan dan tumbuhan langka sudah dibudidayakan manusia. Contohnya yang sekarang ini, buaya.
buaya sudah dapat dibudidayakan manusia. Nah, selain itu, tumbuhan jati, cendana, gaharu juga dapat dibudidayakan dengan menanam kembali bibit-bibit tumbuhan tersebut. Nih, bahkan sekarang ada peraturan loh. Peraturan yang mengharuskan menebang pohon harus disertai dengan penanaman pohon kembali. Nah, jadi jangan hanya menebangnya saja, tapi tidak menanamnya kembali. Nah, peraturan ini dibuat untuk mengharuskan kita jika penebangan pohon harus disertai dengan penanaman pohon kembali. Nah, dengan cara itu diharapkan tumbuhan yang ditebang tidak menjadi tumbuhan yang langka. Begitu ya. Yang ketiga, menggunakan bahan pengganti dari tumbuhan, hewan ternak, atau sintesis. Bagian-bagian dari tubuh hewan dan tumbuhan yang bernilai tinggi mengakibatkan hewan dan tumbuhan tersebut menjadi target buruan manusia. Untuk menjaga kelestariannya, cukup bijak bila kita mengubah perilaku untuk menggunakan barang-barang yang berbahan dasar dari bagian tubuh hewan dan tumbuhan langka dengan memakai bahan pengganti atau sintesis. Nah, ini adalah salah satu cara atau usaha pelestarian makhluk hidup. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak pakai di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Misalnya, membuat karya kolase dengan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu apa sih itu kolase? Ada yang sudah tahu apa itu kolase? Pernahkah membuat kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Nah, jadi kolase ini mempunyai 2 cara ya, yaitu memotong dan menempel. Bahannya apa saja sih? Bisa dari kertas, kaca, logam, kayu juga bisa ya, yang ditempel pada permukaan gambar. Nah, membuat kolase. Apa saja sih alat dan bahannya untuk membuat kolase? Alat dan bahan yang pertama, selembar kertas, lem, gunting, koran bekas atau plastik warna, atau majalah bekas. Selanjutnya, gambar pola, yaitu gambar kita mau buat apa nih. Contohnya ketika kita mau buat kolase kupu-kupu, berarti kita harus membuat atau menggambar polanya terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Nah, kita siapkan dulu polanya. Setelah itu, potong-potong bahannya. Misalnya yang tadi koran bekas yang dipotong plastik atau majalah bekas. Kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong, bahan tersebut tempelkan pada permukaan gambar yang telah disiapkan tadi. Nah, setelah itu jadi kolase. Mudah bukan? Nah, itu adalah langkah-langkah membuat kolase.
Mari berkreasi. Nah, ini untuk latihannya. Buatlah karya kolase dengan menggunakan bahan kayu. Lakukan langkah-langkah seperti langkah-langkah di atas. Nah, kalau tadi kan kita lihat lagi ya. Nah, ini membuat kolase dari koran bekas atau plastik warna ya, atau majalah bekas. Sedangkan tugas kalian membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kayu atau ranting juga boleh. Oke? Alhamdulillah, dicukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.